ingkang tesih maringaken nugroho kawilujengan, kesarasan, kesehatan, linangkung kesempatan enjang punika dinten Ahad Paing tanggal kaping gangsal welas Masehi Januari 2021. Mugi-mugi awit paringun nugroho sehat kula lan panjenengan saged tindak rawuh wonten ing adicara pengaosan pengajian kajian tarjih. Mugi-mugi rawuh Bapak Ibu sedaya ndadosaken tambahipun seserpan saha amal ingkang langkung kathah. Dumateng ngarsanipun Ustadz Qoim Aula Syahid SHTI MAG ingkang satu kula hormati, dumateng ngarsanipun Bapak Lurah Desa Potorono, Bapak Prawoto, ugi ngarsanipun pimpinan cabang Muhammadiyah Panguntapan Selatan, ngarsanipun Bapak Wakijo ingkang kula hormati, saha lumeber sedaya pengurus pimpinan ranting PRA saha PRN-ipun Muhammadiyah Potorono Barat. Kanthi menika wonten ing enjang punika kita badhe ngaturaken titilaksana adicara pengaosan ingkang angka sepisan pambuka ingkang angka kalih pengaosan. Namung saderengipun bilih kita aturaken wonten ing kesempatan enjang punika pengaosan dipun siaraken kanthi streaming wonten nomoripun Mas Pak Saibudin. Pramila dhateng warga masyarakat Merosanan, mbok bilih enjang punika mboten saged tindak rawuh wonten ing Albusra, saged sareng-sareng ngaos wonten ing Amben piyambak-piyambak kanthi mbok bilih tesih sawetawis ngaso niyane kok yo ngaso yo. Saged mengikuti kajian tarjih wonten ing enjang punika. Ingkang salajengipun kanthi nyuwun dedongak dhateng Rasulullah Allah Subhanahu wa taala, sumangga pengaosan kita purwakani. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi yidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun mbok pilih ngarsanipun Bapak Ibu wonten unjukan teh kalian napa nggih isinipun dus monggo saged kagem jambi salit, monggo pun nunjuk sawetawis saderengipun pengaosan dipun awiti. Kasumangga. Sumangga sawetawis kagem ngunjuk sekedap kemawon. Lah nyamuk.
Bapak Ibu jamaah kajian tarjah yang kita hormati, ngopeni wekdal keranten semakin siang sansaya siang pramila sumangga salajengipun adicara ingkang angka kalih kajian tarjah dhateng ngarsanipun Ustadz Qoim Aulia Syahid sarjana MAG ingkang kita hormati, wekdal kawula sumanggaaken wekdalipun ngantos mangke pukul 6.30. Wekdal kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdikal mustafa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita mengawali pengajian pada pagi hari ini dengan kembali memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah, berterima kasih dengan bentuk terima kasih yang sebesar-besarnya atas karunia yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan dan karunia yang tidak putus-putus dan tidak bisa kita hitung, tentu tidak bisa pula kita ganti dengan apapun. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selalu berusaha untuk mengikuti apa yang telah diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena fungsi diturunkannya Rasul adalah untuk dijadikan teladan. Biar kehidupan kita di mata Allah itu dinilai ibadah, maka jalannya adalah mengikuti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, muqaddimah. Nggih, kemarin kita sedikit banyak sudah membahas atau syurutul Islam, min syurutil Islam. Jadi pintu keislaman kita, syarat dari keislaman kita, ada pernyataan syahadah sebelumnya, la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa bihil haulu wal quwwah. Kemudian dijelaskan lagi beberapa sifat Allah. Yang pertama, al-mubdi lil awalim wal mu'id al arwah ilal ajsam yaumal qiyamah. Jadi Allah adalah zat yang mengawali segala penciptaan. Berarti Allah adalah zat yang maha menciptakan. Kalau menggunakan kata-kata bada'a di situ, Bapak Ibu sekalian, artinya
sesuatu itu belum pernah ada lalu diadakan. Kalau menggunakan kata-kata al-mubdi. Jadi ketika Allah menciptakan, artinya apa yang Allah ciptakan itu belum pernah ada dan tidak akan pernah ada kecuali Allah yang mengadakan. Nah, dan juga yang kedua sifatnya adalah al-mu'idul arwah. Karena Allah lah yang berhak dan satu-satunya zat yang dapat menciptakan. Allah pula lah zat yang satu-satunya mampu untuk mengembalikan ruh yang sudah meninggal nanti di yaumul qiyamah. Lalu selanjutnya di situ ada pernyataan kita yang terkandung dalam salawat kepada Nabi, bahwa Nabi adalah khatamin nabiyyin wa afdhalil mursalin. Jadi Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, maksud dari penutup para nabi ini ada beberapa pemaknaan. Yang pemaknaan ini merupakan bagian daripada keimanan kita kepada Rasul, yang harus kita imani atas diri dan status Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Allah. Insya Allah nanti akan ada bagiannya tersendiri, tetapi ini sebagai muqaddimah terlebih dahulu. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, di situ ada pernyataan Nabi Muhammad itu adalah khatamin nabiyyin. Jadi Muhammad adalah khatimun nabiyyin. Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Disebut sebagai penutup, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya ada permulaannya. Makanya dalam MKCH Bapak Ibu sekalian, matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah, di situ kan definisi Islam ada dua. Ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Yang bersifat umum dikatakan al-Islam. Islam itu adalah segala yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Nah, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Dalam kepercayaan kita orang Islam, Islam itu adalah semua misi yang diemban oleh para rasul. Jadi tidak satu pun rasul yang membawa agama yang berbeda. Syariah mungkin iya, tetapi kalau ajaran agamanya itu tidak mungkin berbeda. Apa yang dibawa oleh Nabi Musa, apa yang dibawa oleh Nabi Isa, apa yang dibawa oleh Abul Anbiya Nabi Ibrahim, itu sama semuanya, seperti pula yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita ingat Bapak Ibu sekalian, Allahu yarham Buya Yunahar Ilyas itu selalu mengingatkan bahwa pembagian agama samawi menjadi tiga itu tidak sesuai dengan keyakinan kita di Muhammadiyah, atau tidak sesuai dengan definisi pengertian Islam dalam MKCHM. Kalau pembagian agama samawi kan menjadi tiga Bapak Ibu sekalian, Nun sewu, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Seakan-akan dalam pembagian itu nabi-nabi dari golongan Yahudi membawa ajaran Yahudi sendiri. Nabi-nabi dalam golongan Nasrani membawa ajaran Nasrani sendiri, sementara Nabi Muhammad membawa ajaran Islam. Jadi seakan karena semua nabi hakikatnya membawa satu ajaran, yaitu ajaran Islam, Bapak Ibu sekalian. Jadi prinsip-prinsip keagamaannya semua sama, tetapi syariahnya bisa berbeda. Nah, ini Bapak Ibu sekalian.
Jadi prinsip agamanya sama, tetapi syariahnya, praktek keberagamaannya yang sifatnya praktis-praktis itu bisa berbeda. Karena di dalam Al-Quran sendiri dikatakan setiap umat itu ada syar'an, minhajannya sendiri, syariatnya sendiri, metode keberagamaannya sendiri. Tetapi tetap prinsip ajarannya sama. Di antara prinsip ajaran itu apa Bapak Ibu sekalian? Yang pertama ya konsep ketuhanan. Jadi tidak ada satupun nabi nun sewu Bapak Ibu sekalian yang membawa ajaran ketuhanan yang berbeda-beda. Itu tidak ada. Semua pasti sama, yaitu tauhidullah, mengesahkan Allah. Ketika di dalam Al-Quran dikatakan orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair itu anak Allah. Ketika kaum Nasrani katakan Isa ibnullah, Isa itu anak Allah. Itu dibenarkan oleh Islam. Di situ dikatakan Nabi Isa mengakui sendiri bahwa tidaklah aku adalah anak Allah, aku adalah hamba dan utusan Allah. Jadi semuanya membawa ajaran yang sama, yaitu Islam. Penyempurnaannya itu adalah Rasulullah. Makanya dalam sebuah hadis sahih dikatakan Rasulullah mengibaratkan, ibarat aku dengan nabi-nabi terdahulu ibarat sebuah bangunan. Ada nabi yang sudah membuat pondasinya, ada nabi yang sudah membuat dindingnya, ada nabi yang sudah meletakkan jendela dan pintunya. Nah, ketika aku datang, rumah itu hampir selesai. Tinggal satu bata lagi. Bata itu aku yang bawa, sehingga ajaranku adalah ajaran penyempurna. Orang Yahudi tidak akan tidak dikatakan beriman, orang Nasrani tidak dikatakan beriman kecuali mengikuti ajaranku. Karena ajaran Nabi adalah ajaran yang sempurna. Nah, itu maksud dari khatimun nabiyyin atau khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Nah, kata khotamun nabiyin ini Bapak Ibu sekalian diselewengkan oleh Syiah. Nah, Syiah itu adalah salah satu sempalan dalam tubuh Islam yang pemikiran-pemikiran akidahnya itu banyak yang berbeda dengan Islam, sunnah yang mengikuti Al-Quran dan hadis. Mereka mengartikan khotam itu artinya cincin Bapak Ibu sekalian, bukan penutup. Sehingga mereka mengatakan Nabi Muhammad itu cincinnya para nabi, bukan penutup para nabi. Makanya menurut mereka masih ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, itu tentu bertentangan dengan akidah dan syahadat kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian di awal menegaskan bahwa kita harus mengitsbatkan Allah, menetapkan Allah sebagai satu-satunya pencipta, satu-satunya zat yang patut disembah. Kita menetapkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan dan penyempurna dari ajaran Islam. Dan Islam itulah ajaran yang dibawa oleh para nabi dan ajaran yang menjadi satu-satunya wasilah jalan kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Ini adalah pernyataan akidah yang paling pokok Bapak Ibu sekalian. Nanti kemudian dijabarkan di penjelasan-penjelasan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di paragraf berikutnya di dalam HPT ini dikutip satu hadis sahih yang masyhur yang diistilahkan dengan hadis Jibril. Disebut hadis Jibril. Karena di dalam hadis ini diceritakan terjadi dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad.
Dan dialog itu Bapak Ibu sekalian disaksikan oleh para sahabat-sahabat besar, salah satunya adalah Umar bin Khattab. Nah, di sini dikatakan Umar meriwayatkan, suatu ketika kami duduk-duduk bersama Nabi. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang pakaiannya putih, rambutnya hitam, tidak sedikit pun kelihatan ada bekas-bekas perjalanan. Idh tola'a alaina rajulun. Ketika duduk-duduk, tiba-tiba datang seorang lelaki. Menggunakan kata-kata rajulun Bapak Ibu sekalian, artinya hadzal rajul majhulun indas shahab. Kata ulama, kata rajul menunjukkan bahwa laki-laki ini tidak diketahui oleh para sahabat. Karena tidak diketahui berarti bukan orang sana. Yang menariknya, sudah bukan orang sana tetapi tidak ada tanda-tanda melakukan perjalanan. Nah, kalau di zaman kita sekarang Bapak Ibu sekalian, mau melakukan perjalanan atau tidak itu sudah sulit melihat tanda-tandanya. Karena alat transportasi sekarang sudah sangat maju. Jadi tadi saya dijemput sama Pak Lurah pakai mobil, jadi kelihatan tidak ada tanda-tanda perjalanan. Nah, aman di dalam mobil. Tapi kalau di zaman dulu Bapak Ibu sekalian, karena alat transportasi itu belum berkembang seperti sekarang, perjalanan menempuh jarak yang sangat jauh dengan alat transportasi seadanya, masih bergantung kepada hewan-hewan. Itu jejak perjalanan harusnya sangat tampak sekali. Tetapi ini sudah orang baru, orang tidak diketahui, bukan dari golongan Ansor, bukan dari golongan Muhajirin, bukan dari golongan orang Yahudi yang tinggal di Madinah, tetapi tidak ada tanda-tanda perjalanan. Ini siapa ini? Nah, tiba-tiba orang yang datang itu mendekati Nabi, lalu apa Bapak sekalian? Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Jadi ini menggambarkan bagaimana orang itu datang. Jadi fa'asnada, orang itu mempertemukan kedua lututnya, bertemu dengan kedua lutut Nabi, lalu meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi. Itu menunjukkan apa Bapak sekalian? Lagi-lagi menunjukkan orang ini akrab betul sama Nabi Muhammad. Hatta sekalipun para sahabat Bapak Ibu sekalian, sependek pengetahuan saya, tidak ada yang berani seperti itu. Nah, itu kan artinya akrab sekali Bapak sekalian. Tidak mungkin ada orang yang asing tiba-tiba melakukan seperti itu. Misalnya saya baru ketemu sama siapa langsung meletakkan mendekatkan lutut, kemudian meletakkan paha, itu bisa dihajar di tempat. Nah, ini tidak lihat. Para sahabat semakin takjub, semakin heran. Ini siapa? Ini orang baru kok bisa menunjukkan keakraban yang begitu luar biasa kepada Nabi. Sudah begitu Bapak Ibu sekalian, kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Nah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Nah, bentuk pertanyaannya ini juga tidak biasa Bapak Ibu sekalian. Karena kalau sahabat pada umumnya Bapak Ibu sekalian,
ketika bertanya kepada Rasulullah tidak menggunakan Muhammad, tetapi ya Rasulullah. Amalan, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Menggunakan Rasulullah. Di situ adalah yadullu ala tahrim, menunjukkan penghormatan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau ini pertanyaannya seakan-akan as-sa'il wal mas'ul yusawi bainahuma. Antara yang bertanya dan antara yang ditanya kedudukannya sama, Bapak sekalian. Nah, ini. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, Nabi menjawab. Faqala Rasulullah, Rasul menjawab, al-Islamu, Islam itu adalah antashhada, engkau bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimas shalah, engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakat, engkau menunaikan zakat, wa tasuma ramadhana, engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melaksanakan haji apabila mampu. Sudah dijawab seperti itu Bapak sekalian oleh Rasulullah. Sudah dijawab, tiba-tiba yang bertanya mengatakan shadaqta, engkau benar. Nah, makanya kemudian Umar mengatakan fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Jadi saking takjubnya Umar sampai memberikan keterangan. Sudah didahului dengan keheranan-keheranan sebelumnya nggih, Pak, Bapak Ibu. Keheranan pertama orang asing tapi tidak menunjukkan tanda-tanda perjalanan. Keheranan kedua menunjukkan keakraban. Keheranan ketiga menggunakan pertanyaan yang seakan-akan pertanyaan si penanya dan si yang ditanya itu setara. Tambah lagi setelah dijawab mengatakan engkau benar. Seperti as-sa'ilu a'lamu minal mas'ul. Nah, ini. Seakan-akan si yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Jadi seakan-akan orang yang bertanya ini lebih tahu dibanding Nabi Muhammad yang ditanya. Jadi as-su'alu laisa lil arif balis su'alu lil ikhtibar. Nah, katanya ulama, bertanya bukan untuk mengetahui, tetapi bertanya untuk ngetes, nguji Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian bertanya lagi Bapak Ibu sekalian, fa akhbirni anil iman. Kemudian beritahukan kepadaku apa itu iman, wahai Muhammad. Nabi Muhammad kemudian menjawab lagi, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman adalah, atau iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikah-malaikahnya, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman akan adanya hari akhir, dan engkau beriman akan takdir yang baik, takdir yang buruk. Lalu ditutup al-haditha. Nah, al-haditha itu maksudnya Bapak Ibu sekalian, istamiril haditha, lanjutkan hadis. Jadi ini potongan hadis, masih ada sambungannya. Nah, sambungannya nanti fa akhbirni anil ihsan, kabarkan aku tentang ihsan, kabarkan aku tentang hari kiamat, kabarkan aku tentang tanda-tanda kiamat.
tetapi tidak dimasukkan di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau kita menyampaikan hadis dalam rangka taklim, memberikan pengajaran, boleh dipotong-potong sesuai dengan konsen apa yang mau disampaikan. Makanya dipotong di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadis ini disebut sebagai salah satu di antara 3 hadis yang memuat keseluruhan ajaran Islam. Makanya disebut hadis Jibril, ya. Hadis Jibril yang panjang itu adalah hadis yang agung. Bahkan di dalam kitab Fathul Bari karyanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang pensyarah mengatakan, sekiranya cuma ada hadis ini, maka orang Islam sudah bisa mengikuti Al-Quran dengan baik. Saking lengkapnya katanya hadis ini. Hadis ini jugalah Bapak Ibu sekalian yang menjadi dasar adanya pembagian rukun Islam menjadi 5 dan rukun iman menjadi 6. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya apa dasarnya pembagian rukun Islam, apa ada di dalam Al-Quran? Apa rukun iman apa ada di dalam Al-Quran? Nah, kalau secara tekstual tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi pasti dikandung di dalam Al-Quran. Tetapi secara tekstual tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Lalu disebutkan di mana? Disebutkan di dalam hadis ini. Jadi rumusan rukun iman dan rukun Islam itu dirumuskan oleh para ulama berdasarkan hadis ini. Jadi salah satu di antara 3 hadis yang memuat pokok ajaran Islam. Yang pertama tentu adalah pengertian dari Islam itu tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi diawali dengan syahadah. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Di dalam Al-Qur'an, di dalam bahasa Arab itu Bapak Ibu sekalian, ada 3 kata yang punya makna yang sama. Yang pertama itu nadhoro, melihat. Yang kedua itu ro'a, melihat. Yang ketiga itu syahida, melihat. Jadi bahasa Arabnya melihat itu dalam bahasa Arab setidaknya ada 3. Jadi ro'aitu tifla, aku melihat anak kecil. Nadhortu, aku melihat. Syahidtu juga aku bisa diartikan melihat. Tetapi kenapa di dalam hadis ini kata syahadah itu menggunakan kata syahadah, syahadat kita, tidak menggunakan yang lain. Nah, karena kata syahadah itu Bapak Ibu sekalian, itu selain melihat, tetapi maknanya lebih dalam daripada melihat. Kalau nadhoro itu melihat hanya dengan mata, jadi proses pengetahuannya itu melalui mata saja, itu namanya nadhoro. Kalau ro'a Bapak Ibu sekalian, selain melihat dengan mata, juga dengan pikiran, mengetahui. Tetapi kalau syahidah atau asyahadah Bapak Ibu sekalian, itu tidak hanya dengan mata, tetapi dengan likullil jawarih. Ya? Likullil jawarih wa tasdiqan bin nafsi. Jadi syahidah itu melibatkan seluruh panca indera kita, seluruh anggota tubuh kita, dan menghadirkan diri kita pada apa yang diketahui, pada apa yang dipersaksikan Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, konsekuensi syahadat itu berat. Pertanggungjawabannya tidak hanya akan ditanggungjawabkan oleh lidah kita, itu tidak Bapak Ibu sekalian. Tetapi pertanggungjawaban syahadat kita akan dipertanggungjawabkan oleh seluruh anggota tubuh kita.
bukti dari kesyahadatan kita itu juga dibuktikan oleh seluruh tubuh kita. Jadi tidak disebut syahadat kalau hanya sampai di lisan saja, tidak disebut syahadat kalau hanya sampai di hati saja. Tetapi syahadat itu adalah sampai mewujud menjadi perbuatan-perbuatan. Nah, itu Islam Bapak Ibu sekalian. Islam itu adalah perbuatan kita memanifestasikan, membuktikan apa yang kita ikrarkan. Ketika kita iman kepada Allah, apa bukti dari perbuatan kita atas iman tersebut? Ketika kita iman kepada Al-Quran, apa bukti perbuatan kita atas iman kita kepada Al-Quran? Begitu pula iman kita kepada Rasul, begitu pula iman kita kepada malaikat dan iman-iman yang lain. Makanya syahadat ini pembuktiannya luar biasa sulit Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan berarti nun sewu, memang secara fikih kalau orang sudah bersyahadat dia sudah dikatakan muslim, itu secara fikih Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah dikatakan muslim, maka dia sudah mendapatkan hak dan kewajiban sebagai seorang muslim. Haknya apa? Hartanya, nyawanya itu dijamin oleh Islam. Kewajibannya apa ya? Kewajiban-kewajiban yang bersifat wajib, kewajiban-kewajiban yang bersifat sunnah. Itu fikihnya. Tetapi dari segi etikanya, dari segi idealnya, dia belum dikatakan muslim kafah. Karena hidupnya seluruhnya adalah pembuktian dari syahadat tersebut. Makanya kan di dalam Al-Quran dikatakan, apakah mereka mengira ketika mereka bersyahadat, mereka sudah selamat dan tidak diuji lagi. Padahal umat-umat sebelumnya itu diuji luar biasa untuk membuktikan syahadat mereka, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan mengira Bapak Ibu sekalian kalau kita sudah Islam harusnya kita diistimewakan dari segi material ya, misalnya. Kok saya Islam tetapi nun sewu, kok saya lebih sulit hidupnya dibanding yang tidak Islam, gitu kan? Kok saya sudah Islam tetapi yang bukan muslim kok usahanya lebih lancar daripada saya, gitu saya gitu. Kok Allah tidak adil? Tidak boleh seperti itu sekalian, karena memang justru itu adalah pintu dari ujian yang akan Allah berikan. Ada satu kisah Bapak Ibu sekalian yang dikutip oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Ada seorang Yahudi di Madinah baru masuk Islam. Kemudian baru sebentar masuk Islam tiba-tiba melapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, akilni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, akilni ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, bangkrut saya, menjadi miskin saya. Fa inni lam usib min dini hadza khairan. Karena saya tidak mendapatkan sedikit pun kebaikan ketika saya masuk agama ini. Malah apa? Zahaba mali wa waladi wa basari. Justru yang dulunya aku punya harta banyak, hartaku habis. Yang dulunya aku punya anak yang sehat, anakku sakit-sakitan bahkan meninggal. Yang dulunya mataku bagus, sekarang menjadi tidak bisa melihat. Jadi ketika masuk Islam langsung dapat 3 musibah ini. Bayangkan. Gimana itu? Nah, akhirnya Rasul menjawab, wahai Nabi mengatakan bahwa Islam tidak seperti apa yang engkau kira-kirakan. Islam tidak seperti apa yang hawa nafsumu definisikan. Nah, kemudian Nabi memberikan ilustrasi. Islam ibarat tungku yang panas. Sementara orang yang menyatakan syahadat seperti batang besi
yang dimasukkan ke dalam tungku yang panas itu. Ditempa berhari-hari, ditempa berbulan-bulan, ditempa bertahun-tahun, sampai kemudian batang besi itu meleleh. Barulah lelehan besi itu dimasukkan dalam sebuah apa Bapak sekalian? Cap ya. Ya, menjadi cap muslim. Nah, begitu pula dengan muslim Bapak Ibu sekalian. Orang yang menyatakan keislaman, dia akan ditempa bertubi-tubi dengan ujian selama hidupnya. Ditempa dengan ujian harta, ditempa dengan ujian pasangan, ditempa dengan ujian pekerjaan, semua ditempa. Sampai nanti di akhir hayat, barulah nanti dilihat apakah tempaannya berhasil ataukah tidak berhasil. Tempaan yang berhasil akan mencetak seorang muslim yang baik. Nah, ini arti dari syahadat Bapak Ibu sekalian. Makanya kan juga keutamaan syahadat itu besar Bapak Ibu sekalian. Dalam sebuah hadis dinyatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya dapat menutup dengan kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga. Menggunakan kata-kata dakhala. Dakhala itu fi'lul madhi, pekerjaan yang sudah pasti terjadi. Nah, kenapa menggunakan fi'lul madhi? Untuk menunjukkan bahwa di situ ada kepastian. Jadi orang kalau dalam keadaan sakaratul maut bisa menutup mautnya dengan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Itu maksud dari menggunakan fi'lul madhi. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, apakah mudah menyebutkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat? Nah, ini sulit Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita Bapak Ibu sudah sering mendengar ya kisah kisah tipe-tipe orang yang meninggal, tergantung kepada kebiasaannya. Saya suka sekali mengulang-ulang ini karena menurut saya ilustrasi ini Bapak Ibu sekalian, meskipun bukan berasal dari hadis, tetapi sesuai dengan penjelasan ulama terhadap hadis ini. Jadi katanya ada orang yang sudah di ujung hidupnya, akhirnya ditalkinkan sama keluarganya, bapak, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Tapi kayaknya sulit sekali. Dan bapak ini terkenal nun sewu Bapak Ibu sekalian, suka sekali main catur. Nah, ini bukan saya berarti melarang catur, saya juga suka main catur misalnya. Tapi saking sukanya main catur Bapak Ibu sekalian, saking sukanya dia suka melalaikan waktu sholat. Jadi kalau sudah keasikan main catur, nanti saja sholatnya. Nah, itu dijalani terus hidupnya seperti itu. Nah, akhirnya apa? Ketika di akhir hayat, ketika disuruh talqin, tidak bisa talqin, justru yang keluar di akhir hayatnya apa sekalian? Ya, sekakmat. Nah, ada juga katanya bidu wanita yang hidupnya dihabiskan buat nyanyi terus. Pas meninggal disuruh talqin, tetapi tidak keluar la ilaha illallah, justru menyanyi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, cerita ini memang saya pribadi dengarnya dari penceramah-ceramah, tetapi berdasarkan syarah ulama mengenai hadis ini. Ulama mengatakan bahwa orang yang mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya adalah orang yang sudah membiasakan zikir selama hidupnya. Kalau membiasakan zikir selama hidupnya, insya Allah mudah mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Tetapi kalau jarang sekali berzikir, justru yang keluar dari mulutnya adalah umpatan-umpatan, maka yang keluar bisa jadi kalimat-kalimat yang tidak tepat. Dan itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau renung-renungkan itu cocok loh sekalian. Coba
Bapak Ibu sekalian, misalnya kalau kaget biasanya kan ada yang latah ya. Nah, latahnya apa itu awalnya? Kalau latahnya istighfar, oh ini tanda, meskipun bukan kepastian bahwa orang ini suka istighfar. Lihat ular, astagfirullah. Lihat sesuatu yang mengagetkan, astagfirullah. Oh, ini berarti orangnya suka istighfar karena spontan mengucapkan istighfar. Tapi kalau latahnya nusewu nama-nama binatang, wah, itu diganti menjadi istighfar. Ya intinya itu Bapak sekalian. Jadi syahadah. Lalu dibuktikan dengan tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait. Nah, ini dikatakan min mujibatil Islam Bapak Ibu sekalian. Dikatakan hal-hal wajib di dalam Islam. Salat, zakat, puasa Ramadan, kemudian tahujjal bait. Haji. Nah, dalam hadis yang lain Bapak Ibu sekalian dikatakan ada seorang badui bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa saja kewajibanku sebagai seorang muslim?" Nabi kemudian menjawab seperti hadis ini. Engkau beriman kepada Allah, bersyahadat dalam arti yang lain, kemudian engkau mendirikan sholat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, engkau berhaji. Ketika itu tidak ada ini stata'ta, itu tidak ada, tetapi engkau berhaji. Itu jawaban Nabi. Kemudian si badui ini bertanya lagi, apakah ada hal lain selain yang 5 ini? Nabi mengatakan tidak. Kemudian orang itu mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak akan menambah-nambahi dan tidak akan mengurang-ngurangi. Jadi orang Badui ini mengatakan, saya hanya akan melakukan 5 ini. Tidak akan menambah yang sunnah-sunnah lagi. Tetapi saya akan istiqomah melakukan yang 5 ini. Nah, akhirnya Nabi mengatakan, qad aflaha in shadaqa. Nabi mengatakan dia akan beruntung, atau di dalam hadis lain, riwayat lain mengatakan dakhalal jannah in shadaqa. Dia akan masuk surga kalau dia jujur dengan perkataannya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ya, standarnya Bapak Ibu sekalian, orang kalau sudah bisa melakukan ini, yang 5 ini sudah pasti jaminan surga. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah Bapak Ibu sekalian, apakah kita menjamin bahwa sholat kita sempurna diterima oleh Allah? Nah itu. Apakah kita bisa menjamin puasa kita sempurna diterima oleh Allah? Makanya Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang sunnah itu di dalam syariah itu fungsinya apa? Untuk menutupi hal-hal yang kurang di dalam ibadah wajib kita. Contohnya sholat sunnah rawatib Bapak Ibu sekalian, fungsinya apa? Agar menyempurnakan sholat wajib kita yang kurang. Sedekah kita ketika bulan Ramadan, sedekah memberikan makan untuk berbuka puasa, itu juga menutupi kekurangan-kekurangan kita pada puasa wajib dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian. Itu hal-hal yang sunnah. Nah, dan yang terakhir dari hadis ini dikatakan, yang dikutip adalah rukun iman. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab, keimanan kepada rasul, keimanan kepada hari akhir, keimanan kepada takdir. Nah, ini ditutup oleh rukun iman. Tetapi nun sewu Bapak Ibu sekalian, keimanan kita kepada Allah itu nanti berbeda dengan keimanan kita dengan malaikat. Berbeda dengan keimanan kita kepada para kitab. Kitab tidak satu nggih Bapak sekalian. Kepada para rasul. Kemudian kepada hari akhir dan kepada takdir Bapak Ibu sekalian. Nanti berbeda, dan penjabarannya nanti akan satu-satu dibahas di dalam
awalan ini, kitabul iman ini. Jadi ada al-imanu billah, kemudian al-iman bil malaikah, al-iman bil kutub, nanti akan dibahas satu-satu. Nah, intinya ini Bapak Ibu sekalian, hadis ini menjadi dasar dari rukun Islam dan rukun iman. Nah, paragraf terakhir Bapak Ibu sekalian untuk pagi hari ini. Biar saya selesaikan, biar nanti di pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke al-imanu billah. Nggih. Paragraf terakhir dikatakan di sini, amma ba'du fa innal firqatan najiyah minas salaf. Sesungguhnya firqah an-najiyah, kelompok yang selamat dari golongan salaf, itu ajma'u ala i'tiqad bi annal alam kullahu hadithun. Jadi kelompok yang selamat dari umat-umat terdahulu itu bersepakat bahwa alam ini adalah sesuatu yang baru. Hadithun, lawan dari qadimun, sesuatu yang lama. Siapa itu firqah an-najiyah Bapak Ibu sekalian? Firqah an-najiyah ini adalah salah satu istilah yang disebutkan oleh ulama hadis. Berdasarkan hadis yang ini Bapak Ibu sekalian, sataftariqu ummati ala salatin wa sab'ina firqatan. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ya. Seluruhnya masuk neraka kecuali satu, Bapak Ibu sekalian. Yang satu itu siapa? Dikatakan oleh ditanya oleh para sahabat, satu ini siapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, dalam satu riwayat mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku pegang dan apa yang dipegangi oleh para sahabatku. Dalam riwayat yang lain mengatakan al-jamaah. Satu firqah, satu golongan yang selamat itu adalah satu kelompok, jamaah. Nah, nun sewu Bapak Ibu sekalian, hadis ini mulai dari zaman dulu sampai dari zaman sekarang itu terkadang atau tidak jarang digunakan dengan cara yang salah. Cara salahnya apa Bapak Ibu sekalian? Hadis ini digunakan untuk membenar-benarkan pendapat pribadi dan menyalah-nyalahkan pendapat orang lain. Ini kan luar biasa sekali Bapak sekalian. Nun sewu, seakan-akan Islam itu seram sekali. Islam itu seram sekali. Sudah pasti nanti akan terpecah-pecah, tetapi ternyata dari pecahan-pecahan ini yang masuk surga satu saja Bapak sekalian. Nun sewu, kalau ada yang berpendapat misalnya, ini kan cukup bahaya ini misalnya, cukup riskan mengutip hadis ini. Kalaulah taruhlah kita, nah ini hadis untuk Muhammadiyah sekali ini. Di luar Muhammadiyah neraka, atau di kelompok lain bisa kan? Ini siapa yang tidak ikut manhaj kami neraka. Sampai jangan kamu menikah kecuali dengan orang yang semanhaj dengan kamu. Ini bahaya sekali. Padahal nun sewu Bapak Ibu sekalian, hadis ini statusnya sahih, tetapi kalimatnya diperselisihkan oleh ulama. Kalimat yang apa diperselisihkan? Kalimat yang mengatakan semuanya masuk neraka kecuali satu. Imam Asy-Syaukani di dalam Nailul Autar mengatakan, kalimat ini mengatakan la yasihhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini tidak sah berasal dari Nabi. Bahkan ulama-ulama lain yang mengatakan hadza kalamun maudhu'un. Ini adalah kalimat yang palsu Bapak Ibu sekalian. Kalaupun benar, kalaupun benar katanya Yusuf Al-Qaradawi, maksud
maksud dari kalimat masuk ke dalam neraka tidak sama seperti orang kafir masuk ke dalam neraka. Nah ini maksudnya. Jadi ada 3 pendapat. Meskipun ada yang mengatakan ini sahih dari Nabi, pendapatnya Ibnu Hazm katanya sekalian. Itu pun katanya ada mengatakan ini bukan pernyataan Ibnu Hazm. Jadi pernyataannya Ibnu Hazm yang mensahihkan kalimat ini itu juga dibersihkan. Jadi 3 saya sebutkan. Yang pertama, tidak berasal dari Nabi. Silakan nanti lihat syarah hadis ini yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Ulama lain mengatakan justru ini kalimat yang maudhu. Kalimatnya ini disebut i'tiradiyah al-maudhu'iyah. Jumlah sisifan yang tidak boleh diterima, palsu Bapak Ibu. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kalaupun diterima maka pemahamannya harus dibenarkan. Pemahaman yang benar apa? Menurut Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, pendapat pemahaman yang benar adalah masuk nerakanya tidak seperti masuk nerakanya orang kafir atau orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Kalau orang yang meninggal dalam keadaan kafir pasti kekal di dalam neraka Bapak Ibu sekalian. Tetapi maksud dari masuk dalam neraka ini barangkali di antara kelompok lain itu tetap menjadi muslim. Kan sataftariqu ummati, umatku akan terpecah-pecah. Nabi Muhammad di situ masih mengakui pecahan-pecahan ini sebagai umat Nabi. Sehingga maksudnya adalah di dalam kehidupannya ada golongan-golongan muslim yang menjalankan Islam kurang sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga ada hal-hal yang salah. Yang salah ini kemudian masuk ke dalam neraka untuk mencuci. Jadi tidak kekal di dalam neraka. Jadi setelah di dalam neraka tetap berhak lagi masuk ke dalam surga. Ini Bapak Ibu sekalian, menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kalaupun kita menerima pernyataan ini. Karena kalau kita mengartikan masuk nerakanya itu kekal di dalam neraka, maka dia bertentangan dengan dalil-dalil yang lain Bapak Ibu sekalian. Dalil-dalil yang menunjukkan rasa rahmah, rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan orang yang syirik pun asalkan sebelum meninggal dia tobat, syiriknya diampuni. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Demikianlah kajian pada pagi hari ini. Semakin penasaran Bapak Ibu sekalian, mengapa tadi disampaikan yang paling akhir tidak akan masuk surga atau semua masuk neraka kecuali satu, namun belum terjawab yang satu itu siapa. Marilah nanti kita tunggu untuk kajian-kajian berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk berikutnya mbok bilih ngarsanipun Bapak Ibu wonten pamundutan pirsa. Kanthi menika kula caosaken wekdal ingkang sepisan, monggo mik Mas setunggal dipun aturaken saking Bapak Haji Munawir, monggo pamundutan pirsa. Mik. Hah? Habis. Tarjih, mohon tolong apa artinya tarjih itu. Yang kedua kalinya, di dalam agama Islam sudah banyak ilmu-ilmu fikih, tauhid dan sebagainya dari kajian para ulama yang dahulu. Tetapi Muhammadiyah ya istilahnya membuat putusan tarjih ini sejarahnya gimana?
pedoman kitab-kitab sudah banyak, putusan tarjih. Mohon tolong sejarah pembentukan tarjih ini diterangkan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Setunggal malih saking ibu-ibu. Nah, ben adil. Monggo Ibu, asmana sinten? Oh, Siti Romlah, ketutupan ora ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tadi mengenai ini halaman 13. Tadi diterangkan bahwa orang yang selamat yang pertama orang-orang yang baru tadi. Tapi di sini mereka yang selamat itu yang percaya. Saya bacakan saja ya. Mereka telah bersependapat atau kepercayaan bahwa seluruh alam kejadian itu mengalami masa pemulihan atau dijadikan oleh Allah dari punah. Lah punah tadi Bapak mungkin baru lah. Saya paham saya itu karena punah itu kita percaya pada hari akhir. Jadi tadi kan Bapak mulai baru yang hal baru tadi loh Pak. Itu gimana? Terima kasih. Bapak Ibu, kita batasi 2 penanya dulu karena monggo segera bisa disampaikan jawaban dari Bapak Haji Munawir tentang kajian tarjih dan sejarah tarjih. Silakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya betul, saya terima kasih sudah diingatkan karena ini kajian tarjih. Dari segi bahasa dulu Bapak Ibu sekalian, tarjih itu dari kata-kata rajjaha yurajjihu tarjihan. Rajjaha yurajjihu itu artinya memenangkan satu untuk mengalahkan yang lain. Jadi kegiatan atau tindak memperbandingkan antara satu dengan yang lain. Yang kuat disebut ar-rajih, yang lemah disebut al-marjuh. Jadi pendapat yang kuat disebut qaulun rajihun. Pendapat yang lemah disebut qaulun marjuhun. Nah, istilah tarjih ini Bapak Ibu sekalian paling pertama digunakan di dalam ilmu fikih atau ilmu usul fikih yang skupnya sangat kecil Bapak Ibu sekalian. Skupnya itu pada ikhtilaful aqwal, perbedaan pendapat. Jadi tarjih adalah salah satu aktivitas ulama fikih atau ulama usul di dalam memperbandingkan pendapat-pendapat yang ada pada suatu persoalan. Tujuannya untuk melihat mana di antara pendapat itu yang lebih kuat, mana di antara pendapat itu yang lebih lemah. Makanya dalam khazanah keilmuan Islam, aktivitas tarjih ini sudah dilakukan semenjak dahulu. Bahkan sebelum mazhab-mazhab itu terbentuk, ulama-ulama itu sudah melakukan tarjih. Nah, itu makna awalnya Bapak Ibu sekalian. Tetapi kemudian tarjih dalam majelis tarjih dan tajdid itu mengalami pengembangan makna. Jadi pengembangan maknanya itu tidak hanya lagi memperbandingkan pendapat-pendapat, tetapi menurut Prof. Samsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih, tarjih itu adalah aktivitas ijtihad itu sendiri. Nah, jadi kan sebenarnya tarjih awalnya adalah bagian daripada ijtihad. Salah satu tindakan atau aktivitas merumuskan hukum. Nah, salah satu caranya itu
tarjih tadi, memperbandingkan mana pendapat yang kuat, mana pendapat yang lemah. Tetapi dalam Muhammadiyah makna tarjih pada nama majelis tarjih dan tajdid, di situ tarjih itu adalah ijtihad itu sendiri, yaitu upaya untuk merespon berbagai persoalan-persoalan umat dari perspektif Islam. Itu namanya tarjih. Jadi misalnya ada nih kasus baru Bapak Ibu sekalian, spirit doll. Public figure suka pakai spirit doll. Apa hukumnya? Nah, itu aktivitas ijtihad. Bagaimana pendapat Islam terhadap spirit doll? Itu namanya ijtihad. Tetapi dalam majelis tarjih itu juga bagian daripada aktivitas tarjih. Apa hukumnya jual beli kucing? Kucing itu kan urusan duniawi Bapak sekalian. Jual beli tapi direspon berdasarkan perspektif agama. Nah itu tadi. Jadi tarjih secara ada pengembangan makna, ijtihad. Maknanya adalah ijtihad itu sendiri, yaitu aktivitas atau upaya untuk merespon problem-problem umat atau apa yang terjadi di tengah-tengah umat, tetapi dari perspektif Islam. Tujuannya apa? Untuk melahirkan panduan-panduan sehingga bisa diikuti oleh kita semua. Nah, untuk sejarah ini bisa sangat panjang sekali Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya menyarankan begini Ustaz. Ada satu buku yang baru diterbitkan. Dan ini buku insya Allah kalau Bapak Ibu sekalian mau tahu tentang tarjih, mau tahu tentang lembaga keulamaan di Muhammadiyah, buku ini membahas itu. Bukunya baru diterbitkan, sudah ada di Suara Muhammadiyah, judulnya Mencetak Kiai Berkemajuan. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian dibahas awal tarjih. Jadi katanya majelis pertama yang bernama majelis itu majelis tarjih. Sebelum-sebelumnya tidak disebut majelis. Nah, bagaimana sejarahnya? Oh, nanti bagus itu bisa Bapak Ibu baca di situ. Itu disusun oleh asatidz, ustadz-ustadz di PUTM dan sudah ditashih oleh anggota-anggota majelis tarjih pimpinan pusat. Jadi barangkali nanti Bapak Ibu sekalian mungkin bisa digerakkan untuk membeli buku tersebut. Nah, nanti ada di situ dan kelembagaannya. Nah, intinya Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah pernah mungkin juga saya bahas di awal dan di HPT ini sudah disebutkan juga bahwa salah satu latar belakang dari munculnya majelis tarjih dan juga latar belakang adanya himpunan putusan tarjih ini adalah terjadinya meruncingnya perselisihan di tengah-tengah umat. Yang perselisihan itu disikapi tidak bijak sehingga dari perselisihan menjadi perpecahan. Ada juga perselisihan yang tidak bisa ditolerir, yaitu perselisihan dalam perspektif atau dalam bagian akidah. Itu tidak bisa ditolerir. Akhirnya oleh tokoh kita yaitu Mas Mansur yang ketika itu masih sangat muda mengusulkan adanya satu lajnah, satu majelis yang mengurusi soalan-soalan fatwa-fatwa atau hukum-hukum ini. Nah, sehingga di awal namanya itu kalau tidak salah majelis tarjih dan taftish, bukan majelis tarjih dan tajdid. Jadi 3 kali berganti nama Bapak Ibu sekalian. Majelis tarjih dan taftish, majelis tarjih dan pengembangan pemikiran Islam, dan yang terakhir majelis tarjih dan tajdid. Nah, nanti bisa dibaca itu Bapak Ibu sekalian di buku itu karena sangat panjang uraiannya. Mungkin itu nggih Kiai Ustaz. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan hadithun ya. Nah, ini
memang belum kita bahas Bapak Ibu sekalian. Tetapi ini Nun Sewu, ini adalah istilah-istilah dalam ilmu kalam Bapak Ibu sekalian. Jadi mengartikan istilah-istilah ini harus sesuai dengan patokan istilah ini digunakan di ilmu mana. Jadi digunakan di ilmu kalam. Di sini ada dua istilah setidaknya. Yang pertama hadithun dengan wajibul wujud. Nah ini nanti ilmu kalam. Maksud dari hadithun itu dari kata-kata hadatha. Hadatha itu adalah sesuatu yang baru. Jadi alam ini disebut hadithun, sesuatu yang baru. Dia muncul kemudian. Jadi ciri makhluk itu adalah kullu makhlukin hadithun. Setiap makhluk itu pasti hadith. Dia baru muncul. Sementara Allah itu qadimun, sesuatu yang sudah adalah lama. Tidak mungkin ada hadithun tanpa adanya qadimun. Nah itu. Kalau hadithun itu dia terikat hukum ruang dan waktu. Kita terikat oleh hukum waktu. Karena kita baru diadakan, maka pasti kita akan sampai pada ketiadaan. Tetapi ke Allah itu qadimun, sesuatu yang tidak ada permulaannya. Beliau zat Allah itu sesuatu yang tidak diadakan. Bukan sesuatu yang baru, tetapi sudah ada semenjak lama. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ada seorang ulama yang bernama Asy-Syahrastani mengatakan begini. Bahkan Allah itu tidak layak disebut ada. Karena Allah itu ada sebelum ada itu ada. Mengerti nggak Bapak sekalian? Nah, ini karena menggunakan teori ini, hadithun ini. Jadi kalau ini takutnya saya dianggap sesat. Enggak, ini perkataan kalam, ya. Perkataan sufi, tasawuf. Dikatakan bahwa Allah itu tidak layak disebut ada karena ia ada sebelum ada itu ada. Paham gak Bapak sekalian? Nah, ini karena tadi menggunakan teori hadithun dan qadimun. Jadi hadithun itu sesuatu yang diadakan. Siapa yang mengadakan ada? Ya Allah. Jadi tidak mungkin Allah itu ada setelah ada itu ada. Allah itu pasti ada sebelum sesuatu itu diadakan. Mafhum nggak Bapak Ibu sekalian? Mengerti nggak? Mudah-mudahan nanti insya Allah besok. Kalau manusia Bapak Ibu sekalian semua hadithun. Kita ada setelah orang tua kita ada. Orang tua kita ada setelah orang tuanya ada. Sampai nanti kembali ke Nabi Adam. Nabi Adam siapa yang mengadakan? Allah. Allah siapa yang mengadakan? Tidak ada. Makanya Allah tidak layak disebut hadithun. Allah disebut qadimun. Nah itu. Itu nggih. Ini sebenarnya mau dibahas meloncat berikutnya insya Allah. Tapi enggak apa-apa. Biar sebagai pendahuluan gitu. Sudah terjawab semuanya, Bapak Ibu. Mohon maaf untuk pertanyaan berikut kami tiadakan, kami tutup mengingat waktu untuk kegiatan berikutnya. Mungkin Pak Ustadz mau kerja bakti juga ini nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kita hormati, masih ini tadi baru kajian untuk pendahuluan, belum sampai ke materi yang lebih lanjut. Namun sudah kelihatannya penasaran, pengen menginginkan ilmu yang lebih dalam lagi. Oleh sebab itu kami mohon kita suwun kehadiranipun nanti di hari Ahad paing bulan Maret, tidak salah, karena selapan atau di bulan Februari. Terima kasih atas kehadiran dan Ustadz untuk penyampaian materi di pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk infak pagi hari ini terkumpul dana Rp760.000. Jayakumullah khairan katsira. Terima kasih matur nuwun.
Monggo kita pungkasi dengan lafal Hadaratul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim wa bihamdika astaghfiruka wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tundun. Yogyakarta tumbuh sebagai kota pelajar dan pusat pendidikan. Lebih dari 1.800 sekolah dasar, baik negeri maupun swasta. Sebagai sebuah sekolah yang tumbuh dan berkembang di kota pelajar, sudah seharusnya sekolah tersebut mengedepankan karakter pendidikan yang kuat yang nantinya mampu melahirkan generasi penerus bangsa berkualitas dan berkarakter. Perpustakaan Darul Hikmah merupakan learning center dari SD Muhammadiyah Mertosanan yang terletak di Mertosanan Kulon, Potorono, Banguntapan, Bantul. Nama Darul Hikmah diambil dari bahasa Arab yang berarti sebuah tempat yang bermanfaat dengan slogan berilmu dan berakhlakul karimah. Untuk mewujudkan budaya literasi dan meningkatkan budaya membaca anak-anak kita, baik di lingkungan maupun masyarakat di sekitar. Oleh karena itu, perpustakaan ini bekerja sama dengan beberapa pihak oleh kedukun, masyarakat maupun sekolah lain guna mensukseskan program-program perpustakaan. Memiliki luas keseluruhan bangunan sebesar 158 meter persegi. Perpustakaan Darul Hikmah terbagi menjadi beberapa ruang, yakni ruang sirkulasi dan koleksi seluas 42 meter persegi, ruang baca seluas 42 meter persegi, ruang audiovisual seluas 32 meter persegi, taman baca seluas 6 meter persegi, dan pojok baca di seluruh kelas seluas 36 meter persegi. Dengan visi untuk mewujudkan generasi yang berkualitas, terampil dan kreatif dalam menggali ilmu pengetahuan melalui budaya membaca. Dengan visi yang pertama adalah membantu meningkatkan kebiasaan membaca melalui layanan perpustakaan. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Yang ketiga, membantu memperluas wawasan pengetahuan. Yang keempat, mengembangkan kepribadian yang berkarakter dan berbudaya. Yang kelima, menghadirkan referensi dan informasi untuk siswa dan guru. Kami memiliki 2.274 judul dan 3.031 eksemplar buku tercetak yang terdiri dari buku non-fiksi, buku fiksi, dan buku referensi, serta 426 koleksi e-books yang bisa diakses melalui website perpustakaan. Adapun program-program yang dikembangkan perpustakaan Darul Hikmah adalah 1. Memiliki sudut baca Darul Hikmah di perkampungan sekitar SD Muhammadiyah Mertosanan. 2. Meningkatkan minat baca warga sekolah. 3. Menambah kerjasama dengan perpustakaan di luar sekolah dengan perpustakaan sekolah lain dan komunitas perpustakaan daerah atau nasional. 4. Melengkapi fasilitas perpustakaan dengan tempat yang lebih luas dengan desain interior dan eksterior yang futuristik dan modern. 5. Pelayanan perpustakaan berbasis IT secara menyeluruh. Saya Dr. Andes Isdarmoko, MPD Menpar, Kepala Dinas Dipura Kabupaten Bantul. Saya yakin bahwasanya perpustakaan sekolah sebagai sumber atau sebagai tempat tidak hanya untuk belajar, tapi juga untuk pengembangan diri, untuk rekreasi, dan bahkan sebagai pusat untuk melejitkan potensi diri. Adapun layanan yang kami miliki adalah antara lain 1. Layanan promosi. 2. Layanan baca di tempat. 3. Layanan sirkulasi. 4. Layanan referensi. 5. Layanan penelusuran informasi. 6. Layanan anak. 7. Layanan ekstensi.
8. Pelayanan reward anak. Dengan adanya perpustakaan Darul Hikmah SD Muhammadiyah Mertosanan Kulon yang banyak bermanfaat di lingkungan Pedukuhan Mertosanan Kulon dan di sekitarnya. Layanan yang kami berikan bersifat terbuka bagi masyarakat sekitar sekolah yang akan merasakan fasilitas yang kami sediakan. Yogyakarta tumbuh sebagai kota pelajar dan pusat pendidikan. Lebih dari 1.800 sekolah dasar, baik negeri maupun swasta. Sebagai sebuah sekolah yang tumbuh dan berkembang di kota pelajar, sudah seharusnya sekolah tersebut mengedepankan karakter pendidikan yang kuat yang nantinya mampu melahirkan generasi penerus bangsa berkualitas dan berkarakter. Perpustakaan Darul Hikmah merupakan learning center dari SD Muhammadiyah Mertosanan yang terletak di Mertosanan Kulon, Potorono, Banguntapan, Bantul. Nama Darul Hikmah diambil dari bahasa Arab yang berarti sebuah tempat yang bermanfaat dengan slogan berilmu dan berakhlakul karimah. Untuk mewujudkan budaya literasi dan meningkatkan budaya membaca anak-anak kita, baik di lingkungan maupun masyarakat di sekitar. Oleh karena itu, perpustakaan ini bekerja sama dengan beberapa pihak, oleh pedukuhan, masyarakat, maupun sekolah lain, guna mensukseskan program-program perpustakaan. Memiliki luas keseluruhan bangunan sebesar 158 meter persegi. Perpustakaan Darul Hikmah terbagi menjadi beberapa ruang, yakni ruang sirkulasi dan koleksi seluas 42 meter persegi, ruang baca seluas 42 meter persegi, ruang audio visual seluas 32 meter persegi, taman baca seluas 6 meter persegi, dan pojok baca di seluruh kelas seluas 36 meter persegi. Dengan visi untuk mewujudkan generasi yang berkualitas, terampil dan kreatif dalam menggali ilmu pengetahuan melalui budaya membaca. Dengan visi yang pertama adalah membantu meningkatkan kebiasaan membaca melalui layanan perpustakaan. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Yang ketiga, membantu memperluas wawasan pengetahuan. Yang keempat, mengembangkan kepribadian yang berkarakter dan berbudaya. Yang kelima, menghadirkan referensi dan informasi untuk siswa dan guru. Kami memiliki 2.274 judul dan 3.031 eksemplar buku tercetak yang terdiri dari buku non-fiksi, buku fiksi, dan buku referensi, serta 426 koleksi e-books yang bisa diakses melalui website perpustakaan. Adapun program-program yang dikembangkan perpustakaan Darul Hikmah adalah 1. Memiliki sudut baca Darul Hikmah di perkampungan sekitar SD Muhammadiyah Mertosanan. 2. Meningkatkan minat baca warga sekolah. 3. Menambah kerjasama dengan perpustakaan di luar sekolah dengan perpustakaan sekolah lain dan komunitas perpustakaan daerah atau nasional. 4. Melengkapi fasilitas perpustakaan dengan tempat yang lebih luas